Oke, welcome back to The Band Channel. Kali ini kita akan ngebahas sedikit masalah yang sifatnya strategis dan tentunya ini juga menjadi latar belakang yang sangat mendominasi dan tentunya menjadi sebuah problematika bagi teman-teman yang saat ini fokus di Shopee ataupun marketplace lain. Kenapa tidak bisa menjual lebih mahal, terutama di marketplace Shopee ataupun di marketplace lainnya. Tentunya setelah yang satu ini. Hai friends, buat kamu pebisnis online yang menggunakan marketplace Shopee dan ingin melakukan scaling bisnis agar penjualan bisa lebih cepat, lebih banyak dan juga lebih untung. Nah, salah satu strategi penting yaitu dengan mengatur dan juga merancang bisnis model dengan baik. Bisa memahami peta kompetisi, bisa menciptakan ruang pasar baru serta memulai untuk mendominasi pasar. Dan yang paling penting juga nih, bagaimana kita bisa menyimpan digital asset yang berupa data user untuk menemukan pelanggan berikutnya. Mengkombinasikan funnel dan traffic yang tepat dari social media strategik. Nah, daripada bingung, belajarnya gampang. Semua sudah ada di buku ini. Menurut infonya, buku ini juga telah digunakan oleh puluhan ribu seller Shopee dan pastinya bisa memberikan dampak positif pada pengusaha online hingga mencapai star seller Shopee. Jadi tunggu apa lagi? Setarakan pengetahuan kalian seperti seller sukses lainnya dengan buku ini. Oke guys, mungkin podcast kita cukup lama ya, belum terbit mungkin karena kesibukan saya di sisi bisnis, jadi belum sempat recording. Dan kali ini kita bahas sedikit kenapa kita tidak bisa menjual yang jauh lebih mahal di Shopee ataupun di marketplace lain, terserah ya. Tapi podcast pembahasan kita akan kita fokuskan di Shopee karena karakter dari setiap marketplace itu beda-beda dan saya di podcast kali ini memang memfokuskan kita akan bahas hanya di masalah Shopee aja ya. Bisa jadi semua yang kita bahas di podcast ini juga akan berlaku di marketplace lain. Dan seperti biasa kita tidak akan mempermasalahkan debat di sini karena tidak ada layanan debat di sini karena ini datangnya dari saya pribadi. Dari pengalaman saya yang saya share kepada Anda, mungkin ada korelasi ataupun hal-hal yang bisa Anda contoh, ada yang bisa Anda terapkan. Dan beberapa yang tentunya setiap kali saya bikin podcast, saya selalu bikin data gitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah yang pernah saya lakukan di tahun 2018 hingga tahun 2020 dan saat ini masih berjalan dengan baik. Jadi teman-teman bisa adopsi kalau memang strateginya sama dan bisa diterapkan di marketplace teman-teman. Dan podcast ini masih satu relasi dengan video sebelumnya. Jadi teman-teman silahkan cek di playlist saya atau linknya sudah saya siapkan di deskripsi. Anda tinggal klik. Kebetulan podcast yang kemarin itu durasinya cukup panjang, jadi teman-teman harus mengikuti dari awal hingga akhir agar Anda bisa mengikuti serial podcast ini. Kalau Anda hanya ikutin setengah, kemungkinan Anda akan terlewat beberapa pesan atau terlewat beberapa materi. Dan tentunya itu tidak akan baik untuk sisi pembelajarannya. Jadi kalau teman-teman ikuti podcast sebelumnya itu durasinya cukup panjang, hampir 28 menit ya mungkin ya. Tapi kita core permasalahannya ada di paling belakang. Jadi teman-teman harus ikuti dari awal hingga akhir. Itu yang sering saya sampaikan. Dan kali ini kita spesifik kenapa sih kita nggak bisa jualan lebih mahal gitu. Bisa jadi dengan produk yang sama, bisa jadi dengan brand yang sama, tapi kita menjual ke segmen yang berbeda tentunya agar kita bisa meningkatkan omset yang jauh lebih besar. Itu fungsinya. Jadi pembahasan di podcast kita akan fokuskan ke arah sana. Namun kita perlu mempelajari terlebih dahulu indikasi-indikasi serta pengumpulan bahan dari data. Jadi saya dibantu dengan rekan-rekan saya, rekan-rekan admin yang telah mensurvei atau menginterview beberapa seller dan beberapa ini yang cukup tinggi angkanya. Jadi setiap seller itu semuanya pengen omsetnya tinggi. Semua seller itu berharap penjualannya cepat. Semua seller itu berharap barang dagangannya jauh lebih cepat terjual dan bisnisnya bisa skill. Antara skill atau tidak itu relatif. Biasanya ada yang masih di tahap saya pokoknya pengen sustain aja. Sustain itu pokoknya dia penjualannya stabil terlebih dahulu. Dia belum ada keinginan untuk menaikkan kurva penjualan secara signifikan dalam waktu singkat. Dan hampir semua seller akan punya masalah semacam ini. Dan ini tidak bisa tidak bisa
kalau penjualannya sedikit. Jadi kalau Anda jualannya retail, produknya komoditi, kalaupun omset Anda profit Anda dari setiap produk itu kecil, yang perlu Anda lakukan adalah nilai retensinya atau angka retensinya. Jadi bisa jadi dalam waktu sebulan atau seminggu pembeli itu melakukan pembelian lebih dari satu kali. Itu yang lebih penting kalau Anda jualan yang sifatnya komoditi atau setiap bulan repeat order dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda jual produk premium, bisa saja angka penjualannya mungkin hanya 100, hanya 200, hanya 500 sebulan. Tapi karena marginnya besar, otomatis nilai akhir dari net profit Anda juga besar. Dan ini yang akan saya ceritakan di podcast kali ini adalah kasus-kasus yang pernah saya lakukan atau yang terjadi di store saya yang menjual produk agak premium, nilainya agak sedikit lebih mahal daripada yang lain. Tapi mungkin mungkin angka penjualan per harinya tidak sebanyak kuantiti yang Anda miliki. Mungkin angkanya hanya 100, hanya 200 atau 300 penjualan per hari, tapi karena marginnya cukup bagus, cukup besar, otomatis saya memiliki net profit yang jauh lebih tinggi. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi pada dasarnya konflik of interest-nya sama, semua seller itu pengen omsetnya tinggi. Nah, yang kedua, biasanya seller itu tidak menguasai market yang ada di Shopee. Artinya bisa jadi produk yang dia jual, segmentasi marketnya itu tidak sama dengan produk yang dia jual. Karena populasi yang ada di Shopee apps itu kan sangat luas sekali ya, sangat banyak. Tidak semua orang itu memiliki dompet yang sama, tidak memiliki kemampuan bayar yang sama. Bisa jadi karena produknya premium, kemudian dia jual di Shopee ternyata tidak menghasilkan penjualan. Itu bisa saja terjadi. Jadi sama halnya kalau Anda itu jualan fashion, jualan baju yang sangat premium, harganya mahal, tapi Anda jualnya di pasar tradisional. Maka orang-orang yang ada di pasar tradisional itu kemungkinan untuk belinya akan kecil sekali karena mereka melihat nilainya akan sangat mahal. Jadi sebenarnya di sini adalah meskipun Anda pakai Shopee, Anda perlu user karakter yang berbeda atau user profil yang berbeda untuk mendukung produk Anda agar bisa terjual lebih mahal. Yang ketiga, biasanya seller itu tidak menguasai market. Dia mengerti produknya, dia hanya sekedar tahu produknya tapi dia tidak tahu karakter marketnya. Sasaran market yang dia tuju, celah market mana yang bisa diraih untuk mendapatkan omset lebih tinggi. Biasanya terjadi kegagalan seperti ini. Nah, kegagalan ini dimulai dengan yang sifatnya ikut-ikutan. Ikut-ikutan dalam artian seller A jualan laris sekali, dia ikut jualan produk yang sama. Padahal eksekusi atau strategi eksekusi yang dia lakukan itu tidak sama. Ketika Anda tidak menguasai strategi eksekusi, meskipun produknya sama, meskipun segmentasi marketnya sama, kemungkinan Anda jatuh lebih duluan itu sangat besar sekali. Artinya belum tentu produk Anda bisa terjual lebih baik daripada kompetitor Anda. Jadi lebih baik Anda menguasai marketnya, Anda tahu demand-nya, kemudian Anda memang bisa mengawinkan antara market dengan produknya. Itu yang paling penting. Dan sekali lagi, tidak semua market yang ada di Shopee atau penggunanya Shopee itu memiliki keuangan yang sama. Itu sekali lagi ya, apapun genrenya, kemungkinan ini pasti akan terjadi. Yang keempat, sebenarnya seller itu pengen sekali menjual lebih mahal, namun takut untuk meraih market premium. Nah, ketakutan ini bukan sekedar anekdot atau sekedar omong kosong yang sering saya sampaikan di podcast seperti ini, tapi saya menginterview banyak sekali rekan-rekan seller Shopee terutama. Mereka itu sangat takut banget sebenarnya. Jadi mereka lebih nyaman dengan menjual yang lebih murah. Jadi menjual lebih murah kepada segmen market yang duitnya pas-pasan itu jauh lebih nyaman bagi dia daripada dia ambil market premium. Nah, problemnya ketika Anda menjual lebih murah, kompetisi Anda itu cukup ketat. Marketnya juga sangat skeptis. Kemudian skeptis itu maksudnya sangat price minded gitu ya. Jadi harganya yang mana yang paling murah, dia akan pilih yang paling murah meskipun selisihnya 500 atau 1.000 rupiah. Nah, kalau memang Anda memiliki produk yang premium atau bisa mengemas ke market yang premium,
ya tidak perlu takut sebenarnya. Itulah market yang harus digarap. Tentunya delivery-nya harus berbeda, tentunya tampilannya harus berbeda, tentunya cara komunikasinya juga berbeda, melayaninya juga berbeda. Jadi sebenarnya ketakutan untuk teman-teman masuk ke segmentasi yang lebih mahal, yang orang-orang yang memiliki uang yang lebih besar, itu sebenarnya kembali ke sellernya biasanya. Jadi problem internal seller, jadi bukan problemnya Shopee. Nah biasanya jadi kambing hitam itu Shopee. Oh Shopee ini perang harga bla 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 dan lain-lain. Ya karena Anda menjadi salah satu bagian dari komponen itu, akhirnya Anda ya menjadi sebuah entitas yang saling berebut market gitu loh. Jadi ada beda sekali ya di situ ya. Saya harap teman-teman paham nih pembahasan kita kali ini. Yang kelima, masih sangat ketakutan dengan iklan. Ini yang sering saya jumpai. Jadi selalu takut dalam artian mereka teman-teman itu pengen terjual lebih banyak, bisa sampai ke seluruh Indonesia dan lain-lain dengan cara gratis. It's a bullshit kawan-kawan. Jadi kalaupun ada itu 1 juta banding 1 kemungkinan. Jadi bisa aja Anda menyebarluaskan iklan Anda seluruh Indonesia secara gratis dan dilihat kemanapun. Meskipun Anda punya follower Instagram 10.000, mungkin Anda ditayangkan di 10% dari pengguna Anda, itu udah sangat bagus sekali. Jadi bagaimana Anda bisa menjangkau market yang sangat luas untuk menaikkan profit lebih tinggi? Ya tentunya Anda perlu exposure yang lebih gede. Exposure yang lebih gede, hasil income yang lebih gede tentunya akan membuat hitungan net profit Anda juga naik. Meskipun kadang-kadang kita juga punya kendala, setiap bisnis pasti punya kendala. Mungkin iklan nanti kita kurang tepat, segmentasi kita kurang tepat, akhirnya produk kita tidak terkomunikasikan dengan baik kepada pelanggan karena proses engagementnya kurang. Nah ini yang menjadi PR kita sebagai digital marketing, katakan seperti itu, atau kegiatan digital marketing kita. Meskipun Anda punya tim, terserah ya. Kalau sudah punya tim marketing itu lebih baik. Kalau masih Anda kerjain sendiri nggak masalah, karena pekerjaan kita memang kebanyakan di area-area sini. Jadi kalau teman-teman yang sudah tidak takut iklan itu biasanya dia yang sudah siap untuk scaling. Artinya secara natural, secara database dia sudah memiliki pelanggan tetap. Mereka sudah menjual secara natural maupun natural secara cepat, tapi pengen eskalasi jangkauan yang lebih luas lagi, jangkauan profit yang lebih luas lagi dan sebagainya. Nah kalau biasanya teman-teman yang sehari aja belum terjadi penjualan, 2 hari, seminggu belum terjadi jualan, itu biasanya akan sangat takut terhadap kondisi seperti ini. Jadi saya sangat paham. Nah apakah ini akan terjadi selamanya? Tidak kawan-kawan. Jadi kalau teman-teman nanti memang sudah bisa breakthrough dari kondisi nol, tidak terjadi penjualan, habis itu terjadi penjualan setiap hari, yang seharinya 10 berubah jadi 20, ini dari 20 berubah jadi 30, berubah jadi ratusan. Nah itu nanti fasenya akan beda. Yang jadi masalah adalah bagaimana Anda lebih cepat, proses yang lebih cepat agar terjadi penjualan terlebih dahulu. Jadi jangan berlama-lama di zona nggak laku. Anda nggak ngiklan tapi nggak laku tuh adalah hal yang sangat mengerikan daripada Anda ngiklan tapi untungnya terpotong sedikit gitu ya, tapi Anda masih bisa sustain. Itu beda posisinya. Nah balik lagi, ini juga masalah dari internal. Jadi sebenarnya teman-teman itu sudah terjebak perang harga, tidak mau scale karena balik lagi takut karena kenaikan omset dari penjualannya. Nah ciri-cirinya adalah biasanya takut banget untuk kenaikan packing, atau harus capek untuk packing, capek untuk nganter, terus kemudian selalu punya wawasan bahwa yang penting laku itu aja udah cukup, biasanya kayak gitu tuh. Nah kalau masih di zona ini biasanya akan takut sekali nanti kalau ada kenaikan omset yang sangat tajam. Nah beda dengan teman-teman yang sudah ready dan siap untuk scale, dari sisi permodalannya udah ready, terus kemudian history record yang berlalu itu sudah mencukupi. Nah biasanya tidak akan pernah takut, malah akan ngejar. Jadi akan selalu ngejar omset, akan selalu ngejar penjualan dan lain sebagainya. Jadi kalau sehari itu udah laku ratusan, selalu hasratnya pengen bagaimana caranya ribuan nih per hari. Kalau udah ratusan juta sebulan, bagaimana naik ke miliar nih. Pasti itu akan terdrive secara sendiri. Nah biasanya yang belum punya pemikiran seperti ini nih, ini teman-teman harus segera tune ya, harus segera diputar ini ya, mindset dan strateginya.
Saya sebenarnya bukan orang yang pintar mindset, tapi balik lagi, apapun hal teknis yang Anda lakukan ini sangat penting. Jadi jangan pernah takut dengan kenaikan omset dan penjualan. Indikasi berikutnya biasanya itu sangat takut bahwa untuk iklan, untuk mempercepat proses penjualan yang melibatkan uang, itu biasanya anggapannya adalah buang-buang uang gitu. Padahal tidak seperti itu. Marketing, proses menggunakan iklan, menciptakan funnel dan lain-lain itu adalah proses kita membuat uang baru dengan uang gitu loh. Paham maksudnya? Jadi Anda mengeluarkan uang untuk mendapatkan uang lagi. Anda menggunakan ikan kecil untuk memancing ikan yang lebih besar. Itu fungsinya. Jadi proses scaling itu memang dari strategi dasarnya harus paham dulu teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mungkin yang saat ini masih belum terjadi penjualan sama sekali, tapi pengen memaksa untuk terjadi penjualan yang sangat besar tapi tidak siap secara permodalan, ini juga akan berbahaya dalam artian akan ada hal yang sangat kontradiktif gitu loh. Paham ya maksud saya di sini ya? Nah, apakah semuanya ini terjadi di semua seller? Tidak jawabannya, karena untuk proses scaling, untuk proses membesarkan bisnis, untuk proses mempercepat penjualan, mengumpulkan permodalan baik dengan dari stoknya, layanannya, membayar gaji pegawainya, termasuk biaya marketing, advertising dan lain sebagainya. Ini tidak akan pernah sama. Jadi podcast ini memang tidak bisa dikonsumsi untuk semua seller. Tentunya saya juga tidak bisa menyampaikan ke semua seller dengan cara yang sama gitu ya. Semua strategi bisa dipakai di semua seller. Sebenarnya tidak, Anda harus memilih. Anda yang harus memilih strategi mana yang Anda harus pilih, yang harus Anda tentukan untuk mencapai sebuah goal. Karena goalnya setiap seller itu beda-beda. Goal Anda dengan saya beda, modal Anda dengan saya beda, banyaknya tim Anda dengan saya juga beda. Bisa jadi segmentasi market saya dengan segmentasi market Anda juga beda lagi. Jadi tidak ada sesuatu yang sangat linear dalam bisnis itu. Namun semuanya bisa dikerjakan bareng-bareng, itu yang menurut saya yang paling penting. Jadi kita harus terus improvement, harus terus berinovasi, tidak hanya dari sisi teknologi saja, tapi juga cari dengan berinovasi dengan strategi-strategi marketing, strategi bisnis yang baik. Nah, jadi begini teman-teman, ketika Anda menggunakan Shopee, tentunya user yang bisa Anda sampaikan adalah user internalnya Shopee, benar kan? Kemudian dari user internalnya Shopee atau user yang mendownload apps-nya Shopee itu akan membeli produk Anda ketika mereka melihat tayangan produk Anda. Bisa saja Shopee menayangkan secara natural baik di halaman rekomendasi, hot product, terus kemudian listing produk melalui iklan, kemudian melalui flash sale, melalui flash sale toko saya atau lain sebagainya, yang intinya user itu melihat produk Anda tampil di Shopee apps, itu yang paling penting. Baik di depan maupun yang di belakang ketika scroll agak ke bawah dan lain sebagainya. Tapi pada intinya adalah Anda tetap butuh exposure dari jutaan produk dan jutaan seller yang ada di Shopee. Itu yang pasti. Jadi tetap ada proses engagement. Jadi Anda harus tetap menampilkan produk Anda kepada calon pelanggan kamu. Nah, kalau Anda nggak pernah menayangkan ini, tentunya juga bagaimana Anda bisa menjual jauh lebih besar, karena kita juga tidak bisa mengandalkan algoritmanya Shopee. Tidak selalu produk Anda itu ditayangkan di halaman depan terus oleh Shopee, dan itu harus rolling dan lain sebagainya. Dan kita nggak membahas algoritma itu secara detail ya, tapi pada intinya Anda harus paham bahwa tidak selamanya produk Anda itu akan tampil di halaman depannya Shopee. Tidak akan selalu produk Anda dinaikkan ke flash sale dan lain sebagainya. Jadi di sini yang perlu dilakukan adalah melebarkan funnelnya. Apabila funnel itu dimulai dari natural secara natural dari apps-nya Shopee, nah Anda perlebar jangkauan usernya yang jauh lebih lebar. Nah, bagaimana cara menjangkau funnelnya yang lebih lebar? Mau tidak mau kita harus menggunakan platform yang saat ini eksis di Indonesia. Ya mau nggak mau Anda bisa pakai Instagram atau Facebook. Sebenarnya Anda bisa pakai WhatsApp, tapi Anda kan tidak bisa mengirimkan pesan secara masif ke WhatsApp karena itu terkait masalah aturan yang ada di WhatsApp. Tapi Anda bisa menampilkan yang jauh lebih luas audiensnya ke Facebook ataupun Instagram, tergantung audiens Anda naiknya di mana nih.
audiens Anda lebih cocok yang di Instagram atau di Facebook atau kedua-duanya. Jadi jangkauannya bisa jauh lebih luas lagi. Nah, dari situ Anda tidak saya sarankan untuk menggunakan Facebook pribadi ya. Kecuali kalau Anda itu famous banget. Kalau Anda itu sangat terkenal, follower Anda jutaan, katakan seperti itu, Anda bisa dan sangat segmentasi, ya itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau memang Anda tidak punya profile Facebook atau Instagram yang seperti itu, gunakan ads. Saya rasa gunakan ads untuk menjangkau market yang lebih luas. Sadari kalau Anda bukan orang yang famous. Kalau memang Anda famous, nggak apa-apa, nggak masalah, jual aja. Karena kalau pakai Instagram, seberapa besar follower yang Anda miliki, mungkin Anda menjangkau 10%-nya aja udah bagus secara algoritma. Termasuk di Facebook yang hanya 5.000 pertemanan, dan belum tentu 5.000 itu semua Anda kenal. Belum tentu 5.000 itu orang mengenal Anda dan lain sebagainya. Nah, enaknya lagi dengan social media, Anda bisa memfilter pembeli. Di sini Anda bisa memilih orang-orang yang mungkin daya bayarnya lebih gede, daya bayarnya lebih kuat untuk membeli produk Anda. Ini yang paling penting. Dan yang paling asik lagi kalau Anda gunakan social media secara bisnis, dengan advertising, Anda bisa retargeting. Artinya, Anda bisa mengirimkan kembali iklan atau pesan yang ingin Anda sampaikan dari produk Anda kepada orang yang sama, sehingga orang itu merasa bahwa oh ini beneran nih, penjualnya serius, bukan abal-abal, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah proses engagement untuk menampilkan produk. Jualannya tetap di Shopee nggak masalah. Namun, meskipun Anda menggunakan Shopee untuk melaksanakan transaksi, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Jadi pembahasan ini cukup panjang. Kalau di buku saya di cetakan ke-6 edisi Januari 2020 itu ada pembahasan khusus di chapter 6, poin 6 dan 7. Ini khusus untuk cetakan ke-6 ya. Mungkin ke cetakan berikutnya akan berubah posisi chapternya atau posisi halamannya. Nah, kalau Anda langsung iklankan produk Anda di social media, Anda akan ketemu hal-hal semacam ini. Bisa jadi biaya iklan Anda nanti akan jauh lebih tinggi daripada Anda menggunakan fitur iklanku. Jadi Anda harus selesai terlebih dahulu di chapter 6 di cetakan buku ke-6 seperti yang saya cerita di slide sebelumnya. Karena ketika Anda tidak menggunakan pembahasan di poin 6 dan 7, strategi Anda tuh kemungkinan berhasilnya akan kecil sekali. Karena begitu itu dilakukan, orang lihat ke Shopee, Anda akan kena fitur iklan serupa atau produk serupa, dan itu akan sangat problem. Nanti Anda akan kena impact, oh ini ada yang lebih murah, mereka akan pindah nanti. Jadi slide sebelumnya Anda harus clean terlebih dahulu sebelum Anda melakukan ini. Nah, dari sini nanti Anda sudah memfilter orang-orang yang sudah memfilter orang-orang yang memiliki uang yang jauh lebih cukup atau segmentasinya lebih ke atas. Kemudian Anda harus atur strategi lagi agar Anda tidak terjebak dengan fitur iklan serupa. Ini sudah ada di video podcast saya sebelumnya ya, linknya sudah saya sertakan seperti yang saya ceritakan di awal. Jadi Anda harus clean terlebih dahulu sebelum Anda melakukan ini, karena 100% nanti Anda akan gagal. Pasti akan terjadi bagaimana biaya iklan Anda nanti akan sangat tinggi, kemudian strategi yang Anda lakukan itu akan kena algoritmanya Shopee, di mana produk yang serupa dengan harga yang lebih murah akan ditampilkan lebih menonjol. Ini yang paling bahaya. Jadi Anda harus teliti ya. Meskipun Anda melakukan strategi, Anda harus teliti. Ini yang saya ceritakan kepada Anda. Jadi Anda bisa ikuti video sebelumnya, silahkan diikuti dari awal hingga akhir, jangan sampai tengah-tengah karena message-nya nggak akan tersampaikan. Oke, mungkin inilah yang bisa saya share di video podcast saya kali ini. Bila menurut Anda podcast ini bermanfaat, silakan subscribe dan bunyikan tombol lonceng agar setiap kali saya mengupload video, Anda bisa mengikuti secara langsung. Oke, see you guys.